Jika Anda ingin mengetahui cara memperbaiki semua kesalahan plugin optimasi otomatis di WordPress, sekarang saya akan mengajari Anda serangkaian langkah sederhana dan tidak merepotkan untuk memperbaiki kesalahan apapun yang mungkin muncul di situs WordPress Anda. Saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa langkah yang akan memandu Anda melalui seluruh proses koreksi tanpa Anda harus membuang waktu mencari solusi lain. Semuanya lebih didaktik dan lengkap, tanpa memerlukan pengetahuan lanjutan. Inilah langkah yang sangat penting yang tidak dapat Anda abaikan. Gunakan hosting situs web yang bagus. 90% masalah yang kami temui di situs WordPress selalu terkait dengan perusahaan hosting. Dalam beberapa kasus, versi PHP sudah ketinggalan zaman. Dalam kasus lain, PHP tidak mengizinkan ekstensi atau fitur tidak ada. Oleh karena itu, kami merekomendasikan server hostinger agar Anda dapat menggunakan PHP di perusahaan hosting Anda. Terlepas dari negara mana Anda berada, mereka memiliki dukungan multibahasa dan melayani seluruh dunia. Mereka memiliki paket khusus untuk WordPress dengan manajemen dan ini adalah salah satu paket terbaik untuk WordPress. Kami menguji beberapa situs dalam rencana ini. Dari paket awal Anda dapat menghosting 100 situs web dan semuanya kompatibel dengan semua orang. Semua plugin yang kami uji hingga saat ini, kami belum menemukan plugin apapun yang tidak berfungsi di lingkungan hostinger. Mereka juga memiliki sistem di dalam panel untuk memeriksa virus dalam instalasi WordPress, membuat pembaruan di dalam panel dan memeriksa kompatibilitas plugin, yang akan membantu Anda menyelesaikan sebagian besar masalah. Ada tautan di deskripsi dan jika Anda membeli paket tahunan atau lebih lama, gunakan tautan kami untuk mendukung saluran kami. Satu hal yang sangat penting, karena Roadchanger memiliki kebijakan uang kembali jika Anda tidak menyukai produknya. Anda cukup melakukan hal berikut. Membeli hosting dari Roadchanger, menginstal situs WordPress, menginstal semua tema dan plugin yang Anda miliki di situs web Anda saat ini. Periksa apakah itu akan berhasil. Jika berhasil, Anda tahu masalahnya ada pada hosting situs web Anda dan inilah saatnya Anda bermigrasi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membawa website Anda ke hostinger. Bahkan hostinger melakukan migrasi untuk Anda secara gratis. Yang harus Anda lakukan adalah bergabung dengan salah satu rencana mereka. Saya merekomendasikan Cloud Startup untuk situs yang membutuhkan kinerja lebih dan menghubungi tim dukungan dan mereka akan membantu Anda dalam proses migrasi. Sebelum melakukan perubahan apapun, Anda harus membuat cadangan lingkungan Anda. Sangat penting untuk memiliki cadangan situs web Anda. Kalaupun ada masalah, lakukan backup website ke kondisi saat ini. Anda dapat bertanya kepada tim dukungan perusahaan hosting Anda atau Anda dapat menyewa hostinger. Tautannya ada di deskripsi, dan Anda bisa mendapatkan cadangan otomatisnya. Cara melakukan backup di panel hostinger sangat mudah. Saya akan mengajar di sini dan hampir semua perusahaan hosting sama. Di dashboard perusahaan hosting Anda membuka file dan Anda akan memiliki opsi pencadangan. Datang ke sini ke opsi cadangan, saya dapat mengklik buat cadangan baru. Saya datang untuk memilih, ini memperingatkan saya bahwa itu akan menimpa cadangan sebelumnya. Melanjutkan dan mulai membuat cadangan saya. Saya harus menunggu hingga pencadangan ini selesai. Jadi saya bisa mulai membuat perubahan yang akan memperbaiki masalah plugin dan tema di situs web saya. Oke, pencadangan selesai. Sekarang Anda dapat membuka situs web Anda, melakukan perubahan yang diperlukan. Jika Anda mengalami masalah, sangat mudah untuk memulihkan cadangan. Anda bisa datang ke sini untuk memulihkan situs web. Pilih tanggal pencadangan yang Anda buat. Klik pulihkan dan itu menjalankan seluruh proses. Ini di hostinger. Jika Anda menggunakan perusahaan hosting lain, cukup hubungi dukungan teknis, dan mereka akan membantu Anda menyelesaikan masalah dan melakukan pemulihan jika perlu. Ini adalah langkah pertama untuk memecahkan masalah. Faktanya, jika Anda mengalami masalah dan tidak memiliki informasi baru di situs tersebut, Anda dapat mencoba memulihkan cadangan lama untuk melihat apakah ini memperbaiki masalah yang Anda alami. Meningkatkan memori WordPress sendiri juga merupakan langkah yang menyelesaikan banyak masalah. Tingkatkan memori yang tersedia untuk WordPress. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menanyakan kepada perusahaan hosting Anda berapa batas memori yang tersedia di server Anda. Yang kami gunakan adalah paket khusus untuk WordPress.
Kami memiliki memori 3 GB. Saya mengalokasikan 1 GB untuk PHP dan sekarang saya juga akan menambah memori yang tersedia untuk WordPress. Jadi saya datang ke sini untuk file, Manage File. Jika Anda menghosting situs web Anda di tempat lain, Anda dapat mengakses pengelola file melalui dashboard perusahaan hosting Anda. Jika Anda ingin mengganti perusahaan hosting Anda, saya sarankan Anda mengklik tautan di deskripsi untuk mendapatkan diskon untuk paket tahunan atau lebih besar di Hostinger. Akses pengelola file, buka HTML publik. WP include, cari file yang bernama default constants. Ayo cari filenya. Kita temukan di sini, ini file default constants, PHP. Ayo klik 2 kali pada file tersebut, ayo gulir dan di sini tempat WordPress menetapkan batas memori. Kami akan menetapkan batas memori ini sebagai 1024. Sekali lagi, ubah di bawah juga menjadi 1024 dan di bawah ini kami memiliki multisitus WordPress. Kami tidak menggunakan struktur ini, tetapi jika kami juga dapat mengubahnya ke 1024. Mari simpan dan selesai. Mulai saat ini WordPress akan dapat menggunakan lebih banyak RAM sistem yang tersedia, yang memecahkan banyak masalah dengan plugin yang memerlukan penggunaan lebih besar. Memori RAM. Cara lain untuk memperbaiki error adalah dengan menonaktifkan atau mengubah tema yang sedang digunakan WordPress. Ayo pergi. Jika Anda memiliki akses ke panel, Anda akan melakukannya dengan cara yang sangat sederhana. Tampilan, tema, pilih tema lain dan klik aktifkan. Dengan demikian, tema akan diaktifkan dan ini akan mengubah seluruh antarmuka situs web. Dengan melakukan ini, Anda dapat mengakses situs web Anda dan memeriksa apakah situs tersebut berfungsi kembali. Oke. Jika Anda tidak memiliki akses ke panel WordPress, Anda juga dapat melakukannya melalui ban ganda. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah membuka file manager hosting Anda agar kami dapat memeriksa tema lain apa yang telah Anda install. Buka Publica, HTML, buka folder WP Content, buka folder tema. Dan di dalam folder tersebut Anda akan melihat semua tema. Tema-tema ini adalah tema default WordPress. Oke. Sekarang mari masuk ke panel hosting Anda dan cari database Anda. Oke, MyAdmin. Dan mari masuk ke MyAdmin untuk dapat memodifikasi database Anda. Kami akan mencari tabel WordPress yang bertanggung jawab untuk mengubah tema default WordPress. Ayo buka di sini ke database kami. Kami memiliki tabel opsi. Dan kita akan mencari tabel tema di sini. Mari beralih ke halaman 2. Dan tidak. Dan di sini kita menemukan template dan style sheets. Berikut adalah 2 tabel yang perlu Anda ubah untuk mengubah tema WordPress Anda. Jadi ayo pergi. Anggap saja saya tidak ingin menggunakan tema ini, karena tema ini menyebabkan masalah pada website saya. Saya bisa datang ke sini dan mendapatkan nama tema lain. Klik di sini ganti nama. Salin nama tema. Batalkan. Datang ke sini, klik 2 kali dan ubah nama tema. Di sini, sekali lagi, mengubah nama tema. Saya mengklik layar dan hanya itu. Kedua garis itu ditukar dan diubah. Ketika saya kembali ke WordPress saya akan melihat bahwa tema yang aktif sekarang adalah tema ini lagi di sini. Jadi, dengan melakukan ini, saya mengubah tema aktif dan jika tema aktif menghasilkan kesalahan apapun di WordPress saya perbaiki saja. Setelah ini selesai, saya akan mengubah tema situs web saya, atau memperbarui tema yang menyebabkan masalah. Langkah lainnya adalah mengganti browser yang Anda gunakan. Saya tahu langkah ini tampak jelas, tetapi dalam banyak kasus langkah ini menyelesaikan masalah. Mari kita uji, ayo pergi. Mari pilih browser yang kita gunakan sebelumnya, salin URL-nya dan tempelkan saja ke browser lain. Bisa browser apa saja dan di komputer Anda pastinya memiliki lebih dari 1 browser. Jika Anda menggunakan Windows, ini hadir secara default dengan Microsoft Edge. Jika Anda menggunakan macOS, Anda memiliki Safari. Jika Anda menggunakan Linux, ini menjadi standar dengan Firefox. Anda dapat beralih antar browser untuk melihat apakah halaman web terbuka. Tip penting lainnya adalah mencoba membuka halaman yang sama di ponsel Anda. Meningkatkan memori PHP. Ini adalah langkah yang menyelesaikan sebagian besar kasus masalah plugin. Terutama kasus ketidakstabilan saat situs berjalan dan mati. Ayo pergi.
Masuk ke dashboard perusahaan hosting Anda. Anda dapat mengklik di sini pada lanjutan, konfigurasi PHP, dan Anda akan diarahkan ke layar ini. Anda pergi ke opsi PHP. Anda akan turun ke opsi yang berbicara tentang memori PHP. Di sini saya mengaturnya ke 512 megas. Saya dapat mengubahnya menjadi 1024. Perlu diingat bahwa rencana saya memiliki 3 gigs. Luar biasa, 3 gigs RAM. Saya bisa ubah, misalnya ke 1024. Turun ke sini, simpan, dan langkah ini, setelah beberapa detik, benar-benar dapat mengubah kinerja situs web Anda. Termasuk membuat beberapa plugin yang berhenti berfungsi karena penggunaan PHP adalah tersedia di situs web Anda. Memori berlebihan atau tidak berlebihan, cukup gunakan seperlunya, aktifkan kembali dan jalankan. Jadi, tanyakan kepada perusahaan hosting Anda apakah paket Anda memiliki nilai memori lebih besar dari 1 GB, 1024 GB. Idealnya, paket harus memiliki lebih dari itu, karena PHP hanyalah salah satu bagian yang akan menggunakan memori hosting Anda. Memodifikasi versi PHP dapat menjadi salah satu langkah penting dalam memperbaiki masalah pada website WordPress Anda. Terlepas dari apakah masalahnya ada pada tema atau plugin, versi PHP harus kompatibel dengannya. Ayo pergi. Mengakses dashboard sistem hosting saya. Saya bisa pergi ke Advanced, ke konfigurasi PHP dan memilih versi PHP yang ingin saya gunakan. Setiap perusahaan hosting memiliki panel yang berbeda, namun semuanya memiliki opsi untuk mengubah versi PHP. Saat ini, PHP 7.4 adalah yang paling kompatibel dengan semua tema dan plugin WordPress. PHP 8.0 bekerja dengan baik di WordPress, namun masih ada beberapa ketidakcocokan dengan beberapa tema dan plugin yang belum diperbarui oleh pengembang. Oleh karena itu, sebaiknya Anda beralih ke PHP versi 7.4. Klik perbarui agar perubahan diterapkan. Tunggu sekitar 3 menit dan coba lagi akses situs web Anda. Ingat untuk menghapus cache setiap kali Anda melakukan perubahan. Anda adalah uang. Jika Anda memerlukan tim untuk menyelesaikan masalah pada aplikasi, infrastruktur, dan aplikasi web Anda, hubungi kami. Tautan dalam deskripsi membuat kalender kami terbuka untuk umum, dengan jam dan hari yang dapat Anda pilih. Cek code, dan terima layanan eksklusif kami dari sekelompok orang gila teknologi untuk klien yang membutuhkannya. Waktu Anda sangat berharga bagi kami. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa, tonton saja videonya sampai selesai dan saya yakin masalah Anda pasti bisa teratasi. Dan jika Anda ingin menghasilkan uang dengan memecahkan masalah WordPress, ada tautan di deskripsi yang akan membawa Anda ke pelatihan terbaik yang pernah ada. Saya ingin Anda memikirkan hal berikut. Menurut Anda apa yang paling mungkin terjadi? Seseorang membayar Anda $1.000 untuk sebuah situs web yang mereka bahkan tidak tahu apakah mereka membutuhkannya. Atau seseorang yang sudah memiliki situs web yang berfungsi dan memiliki masalah. Membayar Anda $1.000 untuk menyelesaikannya. Menyelesaikan masalah dengan alat yang sudah ada. Ini adalah pasar yang besar dan sedikit dieksplorasi. Anda mempunyai kesempatan untuk mengerjakan urgensi, kebutuhan bisnis yang sudah aktif. Klik tautan di deskripsi dan saya yakin Anda akan menyukainya. Ayo teman-teman, jika tidak ada langkah lain dalam video ini yang dapat menyelesaikan masalah Anda, sekarang saya akan mengajari Anda cara menghubungi langsung tim dukungan Autoptimize. Ayo, saya akan meninggalkan tautan ini di sini ke WordPress. Orang di komentar pertama yang disematkan Anda dapat mengaksesnya dan mendarat tepat di halaman ini di mana saya di sini sekarang. Masuk melalui tautan, Anda akan mendarat di sini dan kita dapat mengklik bagian dukungan. Mengklik bagian dukungan, kami akan membuat topik di sini membuat topik. Kami akan menambahkan sedikit judul yang merujuk pada kesalahan yang Anda alami. Anda juga akan menambahkan tautan ke situs web Anda dan kini hadir teknik khusus yang kami pisahkan untuk video ini di sini. Saya akan meninggalkannya di sini juga. Salinan kecil ini, teks ini siap di sini di komentar pertama juga disematkan sehingga Anda dapat mengaksesnya di sini apa yang saya lakukan di sini. Saya telah memisahkan semua yang perlu Anda masukkan ke dalam pesan ini yang akan kami kirimkan ke dukungan sehingga mereka dapat memahami semua yang terjadi di lingkungan Anda. Tanggapi
Ikuti Anda dan bantu Anda menyelesaikan masalah Anda dengan cara yang paling sederhana dan tercepat aktif. Hal pertama yang Anda tambahkan di sini adalah perusahaan hosting Anda. Versi PHP Anda, 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 PHP Anda, versi WordPress Anda, versi PHP Anda, versi WordPress Anda, versi WordPress Anda. Kami juga akan menambahkan semua plugin yang telah Anda install di situs web Anda. Meskipun tidak ada hubungannya satu sama lain, plugin tersebut dapat menyebabkan beberapa jenis kesalahan di antara plugin tersebut yang menyebabkan masalah yang Anda alami. Jika Anda memasang plugin cacing jenis apapun, ingatlah untuk selalu menyebutkannya secara terpisah dan jelaskan apakah plugin tersebut aktif atau tidak saat Anda menerima kesalahan ini. Oke, seperti yang saya juga ajarkan kepada Anda cara mengaktifkan WT Debug beberapa langkah yang lalu di video ini. Jika Anda menerima jenis pesan apapun darinya, saya juga menyarankan Anda memasukkannya ke dalam pesan ini yang akan kami kirimkan ke dukungan di sini. Dan terakhir, untuk menyelesaikan bagian pesan yang akan kami kirimkan ke dukungan ini, Anda menulis dua teks yang sangat sederhana. Yang pertama menjelaskan apa yang Anda coba lakukan dan cara kerjanya, dan teks lain menjelaskannya. Bagaimana sebenarnya cara kerjanya dan kesalahan apa yang Anda dapatkan? Oke, sekarang kami akan menaruh beberapa tag di sini untuk memberikan gambaran yang lebih baik kepada tim dukungan bahwa tiket yang kami kirimkan kepada mereka adalah tentang kesalahan yang kami alami. Oke. Sekarang ada beberapa kotak yang terkait. Dua kotak pertama ini terkait dengan apa yang Anda tulis di dalam tiket Anda. Saya sarankan Anda membacanya, tetapi mungkin tidak. Anda tidak perlu menandainya. Yang terakhir saya sarankan Anda centang adalah agar Anda dapat diberitahu melalui email ketika tiket Anda dijawab. Dan hanya itu. Tetapi masih ada sedikit tambahan yang ingin saya lakukan di sini sebelum kami mengirimkan tiket ini ke perusahaan uang plugin, yaitu selalu tulis tiket ini. Hal semacam ini yang saya kirimkan ke semua jenis pesan ini dalam bahasa Inggris. Karena ini adalah bahasa yang paling banyak digunakan dan efisien bahasa utama. Karena mereka tidak akan dapat lebih memahami apa